Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi, Pagar Kehidupan yang kamu cintai. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, kalau kita bicara soal cinta, seberapa cinta sih kamu dengan hidup kamu sekarang? Coba deh, sambil kamu nonton video ini, tulis di komentar sekarang. Apa sih yang kamu cintai dari diri kamu? Diri kamu ini lucu buat kamu karena apa? Tuliskan di komentar, nanti saya kasih hati ya. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu di podcast pagi Pagar Kehidupan. Nah, alhamdulillah ya, semakin banyak ilmu yang bisa kamu dapatkan dari beberapa podcast pagi yang sudah kamu dengarkan. Nah, bicara soal ilmu, tahu nggak sih ilmu apa yang sebenarnya dalam hati kamu tuh paling kamu butuhkan? Ilmu yang paling kamu butuhkan sesungguhnya adalah bagaimana caranya agar kamu sebagai sahabat saya, sebagai manusia tidak sia-sia dalam hidup ini. Nah, bener nggak? Apapun yang kamu lakukan, bener nggak sih belakangan ini ada beberapa hal yang membuat kamu merasa hampa, bingung, dan tidak tahu lagi harus mengarah kemana? Kalau memang benar, kamu pernah merasakan itu atau sedang merasakan itu sering kali belakangan ini video yang tepat buat kamu. Yuk kita bahas lebih dalam supaya kamu tahu jalan hidup mana yang harus kamu ambil. Ini penting loh. Sebenarnya materi video ini terinspirasi dari banyaknya orang yang bertanya kepada saya, sama seperti diri saya yang dulu punya pertanyaan ini. Kita itu seringkali dibuat bingung ya, setuju nggak sih? Dibuat bingungnya bukan sama temen, tapi sama sistem pendidikan kita yang tidak jelas membawa kita tuh ke arah mana. Seolah-olah kita tuh dididik untuk menjadi orang yang sempurna, karena mereka berpikir kalau kamu ingin menjadi orang yang berharga, kamu harus menjadi orang yang sempurna. Sekarang saya tanya sama kamu capek nggak? Capek nggak? Kalau capek, sama, saya juga dulu capek. Tapi saya akhirnya menemukan sebuah jalan. Jalan itulah yang akhirnya menyelamatkan hidup saya. Tahu jalan itu apa? Jalan itu saya beri nama lupakan mereka. Abaikan mereka. Loh mas, maksudnya apa nih? Tolong jelasin. Gini, ketidakjelasan dalam hidup kita mau mengarah kemana, itu sebenarnya 99% diakibatkan karena diri kita percaya bahwa apa yang dikatakan orang lain tentang kita itu betul semua. Contoh, misalnya kamu dulu pernah ujian matematika nilainya jelek. Kemudian begitu ada orang bilang, kamu tuh matematika gini aja nggak bisa, kamu kok bodoh banget. Kau percaya, karena yang mengatakan itu adalah benar, guru kamu sendiri. Atau mungkin di keluarga nih, mohon maaf. Kamu sedang belajar melakukan sesuatu yang kamu baru aja belajar, bener-bener belum bisa. Kemudian dalam proses belajar itu ada yang namanya gagal, normal dong. Tapi ternyata salah satu anggota keluarga kamu mengatakan, kok gini aja kamu tidak bisa sih? Kok kamu bodoh banget sih, payah banget sih? Akhirnya kamu percaya ucapan mereka. Karena mereka adalah, betul, orang tua kamu. Nah sekarang pelan-pelan, ayo saya bimbing, kamu gunakan teknik lupakan mereka dan dengarkan hidup kamu. Iya, dengarkan hidup kamu. Sedengar-dengarnya kamu ucapan orang lain, sekarang ganti tuh telinga di hati kamu, di kalbu kamu untuk mendengarkan siapa? Dirimu sendiri berteriak apa? Abaikan teriakan orang lain. Caranya gimana? Gini caranya. Kamu sadar gak sih? Sebenarnya dirimu nih tahu loh, kamu tuh bisanya apa, sukanya apa. Nah sebenarnya teknik ini sederhana banget, sangat sederhana. Saya hanya ingin kamu itu yang sebenarnya udah tahu bisanya apa, sukanya apa, itu dengerin. Diri kamu tuh bisanya apa, sukanya apa. Udah fokus aja di situ, sefokus-fokusnya. Dan berikan apa yang sudah kamu bisa tadi kepada dunia. Itu yang membuat kamu bahagia. Contoh. Seandainya diri kamu ceritanya
cuman bisa bikin kecap manis ceritanya. Ya sudah, kita nggak usah mikirin gimana cara buat mie ayam, gimana caranya jadi direktur, gimana caranya jadi pebisnis online, gimana caranya jadi YouTuber, nggak usah dipikirin. Itu bukan kamu. Pikirinnya gimana caranya saya bisa membuat kecap manis terbaik. Gimana caranya saya bisa membuat kecap manis yang bener-bener saya banget. Gimana caranya saya bisa buat kecap manis yang bener-bener bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu loh yang harusnya diajarkan sistem pendidikan kita. Mengakui bahwa setiap orang itu berbeda, mengakui bahwa setiap orang itu unik, mengakui bahwa setiap orang itu sebenarnya adalah juara. Karena orang ada kebisaannya sendiri, keunikannya tersendiri yang tinggal difokusin sampai dia mati. Titik. Iya kan? Coba, sekarang pelan-pelan kamu katakan kepada saya dalam hati. Katakan, diri kamu kan sebenarnya capek ya menjadi orang lain terus. Diri kamu tuh sebenarnya capek nurutin apa kata orang lain yang menuntut kamu menjadi seseorang yang bukan kamu banget, betul nggak? Nah sekarang coba, apakah kamu pikir diri kamu menonton video ini nih kebetulan ya? Apakah kamu pikir kalau kamu subscriber Pagar Kehidupan, tema hari ini itu bener-bener kebetulan pas sama kamu? Oh bukan, ini bukan kebetulan. Tema ini, video ini bisa hadir ke depan mata kamu karena kamu butuh ini. Ini yang kamu butuhkan. Betul nggak? Iya kan? Sekarang coba, lihat dirimu sendiri dan kamu katakan kepada saya dalam hati. Diri kamu ini kan sebenarnya punya kebisaan. Diri kamu ini punya kelebihan. Nah sekarang katakan dengan jujur kepada saya, kenapa kamu tidak mau atau tidak berani fokus kepada apa yang kamu bisa saja sebaik mungkin? Kenapa? Oh, saya tahu. Karena sebenarnya nomor satu, kamu takut tidak diakui orang lain. Kamu takut selama ini apa yang kamu bisa itu cenderung direndahkan orang lain, dibully orang lain, dan kamu sudah lelah dibully. Diri kamu sudah lelah tidak dihargai. Kamu ingin menjadi manusia berharga, dan kamu pikir menjadi manusia berharga itu harus menjadi orang lain. Betul? Atau alasan klasik yang kedua, karena kamu gak yakin bahwa apa yang kamu bisa ini benar-benar bisa menghasilkan duit buat kamu. Betul atau betul? Nah sekarang saya akan jabarkan satu persatu jawabannya supaya kamu lebih yakin bahwa apa yang saya katakan ini adalah yang benar-benar kamu butuh selama ini. Begini. Kalau kita bicara soal orang lain yang terkadang suka merendahkan kita, saya ingin nanya kepada kamu. Sebutkan orang yang menurut kamu sempurna dalam hidup ini yang masih hidup. Sebutkan orang yang kamu kagumi selama ini yang masih hidup di sekitar kamu. Sebutkan namanya siapa? Nah, orang yang sempurna ini yang kamu bayangkan barusan, apakah kamu pikir dia tidak punya orang yang selalu merendahkan dia? Apakah kamu pikir orang yang kamu pikir sempurna tadi tidak ada satupun orang yang membenci dia, melecehkan dia? Oh, kamu salah. Percaya atau tidak, boleh kamu cek. Sehebat apapun orang, pasti ada aja orang yang tidak suka sama dia. Sebagus apapun karya orang, pasti ada juga orang yang tidak suka dan tidak setuju dengan karya dia. Kalau kamu takut dihina atau direndahkan orang lain hanya karena kamu menjadi dirimu seutuhnya, ada apa denganmu? Kamu sepertinya masih tertidur pulas ya. Kamu masih dalam mimpi yang berkata bahwa hidup itu bisa loh tidak dibenci orang 100%. Hidup itu bisa loh tidak direndahkan orang 100%. Jawaban saya ngawur. Bangun yuk. Bangun. Serius. Bangun dari tidur kamu. Gak akan pernah ada orang yang sempurna itu di mata orang lain. Gak pernah ada. Yang ada hanyalah orang yang sempurna dalam dirinya sendiri. Kamu tahu orang yang sempurna dalam dirinya sendiri itu seperti apa? Betul. Orang yang dia mau menjadi dirinya sendiri, melakukan apa yang dia bisa sefokus-fokusnya. Dan ketika ada orang yang mengomentari negatif soal apa yang dia kerjakan, dia cuma katakan, masa bodoh, saya maju, bismillah, terima kasih. Bener.
Itu menurut saya definisi orang yang sempurna bagi dirinya sendiri. Ketika dia bisa fokus kepada apa yang dia udah dikasih Tuhan talenta di situ. Sekarang bagaimana dengan kamu? Coba. Kenapa kamu selama ini terlalu menghiraukan atau mendengarkan ucapan orang lain? Setuju kan ucapan saya bahwa memang benar ya mas ya? Benar loh. Nggak ada satupun orang yang tidak ada hatersnya. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak pernah dicemooh orang lain walaupun karyanya bagus. Nggak ada. Kalau begitu kapan kamu mau bangun? Kapan kamu mau bangun? Ini saya nanya nih. Bangun sekarang. Nggak usah dengerin mereka. Dengerin tuh hati kamu berteriak apa. Ingat filosofi saya tadi. Kalau kamu bisanya cuma buat kecap manis, fokus aja buat kecap manis dan berikan manfaat bagi sesama dengan kecap manis yang kamu buat. Apapun yang kamu bisa, fokus di situ aja. Fokus, ya. Berdoa sebelum kamu bekerja. Bismillah contohnya. Maju, fokus di situ. Berikan manfaat dari apa yang kamu bisa. Di situ kamu akan ngerasa, ini loh mas yang saya cari dan ini loh mas yang saya butuhin. Terima kasih. Betul nggak? Iya kan? Nah, bagaimana dengan yang kedua nih? Alasan salah satu orang tidak bisa atau tidak mau fokus kepada apa yang sebenarnya dia udah dikasih talenta sama Tuhan di situ adalah masalah duit. Iya kan? Wah, mas, saya punya talenta di sini, tapi saya nggak yakin mas bisa menghasilkan duit dari sini. Sekarang saya tanya kepada kamu, udah dicoba belum? Loh ini saya tanya loh. Kan udah tahu nih kelebihannya di mana. Udah dicoba atau belum dicoba tapi udah ngayal. Nah, kalau senyum-senyum sendiri itu berarti benar tebakan saya. Kamu belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba tapi udah takut duluan. Udah ngayal bebas. Lah sekarang yang kamu senyumin itu sebenarnya siapa? Yang kamu tertawakan itu sebenarnya dirimu sendiri loh. Iya ya mas ya, iya ya. Saya belum nyoba aja udah banyak mikir, aduh saya ini mau jadi apa. Nah itu. Coba dulu. Nanti kalau gagal baru lapor. Iya tuh. Iya tapi mas saya takut mas. Saya ini kan bisanya cuman begini mas. Sementara orang-orang tuh saya lihat kiri kanan gak ada tuh yang bisa sukses dengan kebisaan yang saya bisa. Sekarang kalau belum ada yang sukses di bidang yang kamu bisa, taruhlah begitu ya. Apakah berarti tidak ada yang bisa menjadi orang sukses di bidang yang kamu bisa tadi? Kalau pikiran seperti itu, kamu jadikan acuan kebenaran, bahaya loh. Manusia akan tetap di zaman purba. Orang menemukan pesawat, kalau misalnya dia percaya bahwa ada benda yang bisa membawa manusia di langit, di zaman itu pasti dia dibully. Itu orang pasti dibully mulu itu orang. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada orang yang bisa terbang di langit. Diketawain dia. Haha, orang aneh, orang bodoh. Kalau dia pakai mindset pola pikir kamu, ada pesawat terbang nggak? Nggak ada. Orang nggak ada buktinya orang bisa terbang di langit. Gimana caranya bikin pesawat? Berarti orang nggak akan bisa terbang dong. Dari Eropa ke Asia, dari Asia ke benua Amerika. Nggak bisa dong kalau pakai mindset kamu. Betul nggak? Nah, itu maksud saya. Kebanyakan di antara kita tuh demennya ngayal dulu, terus diaminin. Ngapain? Kebalik. Aminin dulu baru ngayal. Lakuin dulu. Setelah dilakuin, apa hasilnya yang ada di depan mata, itu pecahin pelan-pelan. Di mana celaknya, di mana tantangannya, di mana halangannya. Coba dulu. Jelas ya? Jadi, saya selalu percaya berdasarkan bukti nyata ya. Ini saya udah ada buktinya ya. Banyak orang-orang juga sama seperti kamu awalnya. Mereka merasa ragu untuk fokus menjadi apa yang dia bisa. Ragu, tapi begitu saya paksa dia untuk melakukan sesuatu, ada hasilnya yang tidak pernah dia bayangkan. Sekarang saya cuma pengen kamu tantang dirimu sendiri. Tantang dirimu sendiri. Apa yang kamu bisa, nggak usah katakan hanya. Kamu bisanya apa? Mas, saya bisanya nih menganyam bambu mas. Loh, ya udah nganyam bambu sekarang. Udah gak usah urusin orang lain. Nganyam bambu dan katakan saya ingin menganyam bambu yang terbaik. Lihat, nanti rezeki kamu dari situ tuh. Lihat, lapor aja di komentar kalau berhasil. Sekarang kamu udah tahu. Oh iya mas, ternyata bener juga mas. Ini loh yang harus saya lakukan.
Lakukan ini semua. Ini loh yang akan membuat kamu menjadi tidak sia-sia dalam hidup. Betul? Lakukan ya, demi kebahagiaan hidup kamu sendiri. Itu dia caranya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.